Oke, selamat jumpa kembali kawan-kawan bersama kami kelompok 5. Ya, dan di sini kami akan membahas tentang critical journal review materi struktur data. Jadi kami dari kelompok 5 itu ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Wahyu Kusman Simulun. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 tentang pengenalan jurnal yang akan kami review. Dan selanjutnya ada Rizky Nabila yang akan membahas tentang jurnal-jurnal. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dipo serta Rektompul, serta ada Rita Al-Akbar sebagai membuat kesimpulan nanti. Jadi kita langsung masuk ke materi pertama. Jadi di dalam jurnal yang kami ambil, kami mengambil 2 buah jurnal, yang mana latar belakang jurnal itu sedikit berbeda. Pada jurnal pertama dijelaskan bahwa penelitian yang dibahas pada artikel ini tentang algoritma pengurutan. Di dalam bidang PKI informatika terdapat banyak sekali jenis-jenis algoritma pengurutan yang dapat digunakan untuk memecah masalah pengurutan. Dikembangkannya perangkat lunak simulasi Hipsort diharapkan dapat membantu dalam pemahaman algoritma ini. Dalam membangun sebuah aplikasi, orang-orang seringkali dihadapi pada masalah pengurutan data pada aplikasi tersebut. Contoh sederhana ialah pada aplikasi yang berhubungan dengan data yang dapat diurutkan, seperti nomor pokok mahasiswa atau NPM, nilai, nomor ID, sebuah barang inventaris, dan lain sebagainya. Jadi pada jurnal kedua, dia memiliki latar belakang yang berbeda. Penelitian yang dibahas pada artikel ini adalah tentang perangkat lunak untuk pembelajaran algoritma SORT. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama ini, untuk memahami materi algoritma Hipsort, mahasiswa dituntut untuk menggambarkan proses atau prosedur kerja algoritma Hipsort. Komputer sangat berperan dalam mengerjakan cerita. Dengan memanfaatkan peran komputer dalam membantu melakukan proses pengurutan, penulis bermaksud untuk merancang dan mengembangkan sebuah perangkat lunak yang mampu untuk menjelaskan prosedur kerja dari algoritma Hipsort dalam menampilkan data secara terurut. Oke, di sini saya akan membahas tentang hipotesis dari kedua jurnal. Jadi pada jurnal pertama dia mengandung hipotesis aplikasi pengurutan data dengan algoritma Hipsort adalah salah satu aplikasi yang sangat baik digunakan untuk pengurutan data yang merupakan bagian dari pengolahan data informasi dan dapat membantu dalam proses belajar mengajar mengenai algoritma Hipsort. Sedangkan hipotesis pada jurnal kedua, perangkat lunak ini sangat mampu mendukung pembelajaran algoritma Hipsort. Perangkat lunak ini menggunakan Visual Basic 6.0 sebagai bahasa pemrogramannya. Oke, kita masuk kepada tujuan penelitian. Jadi di dalam jurnal ini, kedua jurnal ini memiliki sedikit perbedaan dalam tujuan penelitian. Pada jurnal pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah pengurutan dalam membangun suatu program aplikasi, yaitu algoritma pengurutan. Dan juga penelitian ini diharapkan agar pembaca dan pengembang sistem di masa yang akan datang dapat mengembangkan dan memperbaiki kekurangan serta keterbatasan yang terdapat pada perangkat lunak ini. Sedangkan tujuan penelitian pada jurnal kedua, tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan perangkat lunak yang mampu mendukung proses pembelajaran algoritma Hipsort, khususnya perangkat lunak yang dapat menjelaskan dan menampilkan simulasi dari prosedur kerja algoritma Hipsort. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, metode penelitian. Jurnal pertama memiliki metode penelitian yang lebih singkat, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan. Teknik pengumpulan data pada penelitian terapan ini menggunakan teknik studi pustaka atau library research, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dasar mengenai Hipsort yang terdapat pada beberapa sumber literatur. Pada jurnal kedua, dia menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research juga, di mana pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku literatur, diktat, kuliah, buku-buku yang berhubungan dengan struktur data, desain dan analisis algoritma, dan prosedur kerja algoritma Hipsort, dan literatur lain yang berasal dari klip majalah atau artikel-artikel dari internet. Dan ini adalah identitas jurnal yang kami ambil.
Pada jurnal pertama kami mengambil jurnal dengan judul aplikasi simulasi pengurutan data menggunakan algoritma Hipshot yang merupakan karya dari Ardi Wijaya dan Norris Peter. Nama jurnalnya Jurnal Episode Code. Volume jurnalnya volume 2 nomor 2. Dan tahun terbit jurnal pertama ini adalah tahun 2015 dengan ISSN 2355-5920. Identitas jurnal kedua merupakan jurnal dari penulis Cici Al-Hayati, Asahar Johar, dan Boko Susilo dengan judul jurnal Perangkat Lunak Pendukung Pembelajaran Algoritma Hipshot. Nama jurnalnya dia digolongkan dalam jurnal rekursif. Volume jurnalnya volume 2 nomor 1 dan tahun terbit jurnal ini adalah tahun 2014 dengan ISSN 2302-0755. Dan ini adalah ringkasan jurnal yang akan dibahas oleh Rizky Nabila. Oke, selanjutnya saya Rizky Nabila dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu ringkasan isi jurnal. Langsung saja saya akan menjelaskan ringkasan isi jurnal yang pertama. Struktur data berarti susunan dari simbol atau huruf ataupun lambang angka untuk menyatakan suatu hal. Gabungan dari algoritma dan struktur data akan membentuk suatu program. Adapun manfaat dari struktur data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengefisiensikan program. Program yang dibuat dengan menerapkan konsep-konsep berlaku pada struktur data akan lebih efisien dibandingkan dengan program yang dibuat dengan mengabaikan konsep struktur data. Yang kedua yaitu modifikasi. Suatu program harus dapat dimodifikasi apabila diperlukan. Hal ini dapat dilakukan jika fasilitas yang diperlukan dibuat walaupun pada tahap awal belum dipakai. Yang ketiga yaitu memilih metode yang tepat. Jika ingin membuat suatu program, kita harus mengetahui program apa yang ingin kita buat sehingga akan memudahkan kita untuk memilih metode yang tepat. Yang kedua yaitu pohon biner, merupakan struktur data nonlinear yang banyak digunakan dalam aplikasi sehari-hari. Contoh aplikasi pohon yang dapat kita lihat sehari-hari adalah pengelolaan file dalam direktori penyimpanan. Prosedur dasar yang terdapat dalam history adalah yang pertama yaitu algoritma heap finding, adalah membangun sebuah heap dari bawah ke atas secara berturut-turut, berubah ke bawah untuk membangun heap. Yang kedua yaitu build heap. Apabila diberi input sebuah pohon biner atau sekumpulan data array, maka untuk menjadikan pohon biner ini for heap, kita harus memastikan semua data pada pohon biner memenuhi properti heap. Yang ketiga yaitu heapshot. Algoritma heapshot adalah algoritma pengurutan yang memiliki kompleksitas waktu terbaik. Selain itu juga, heapshot menerapkan teknik yang unik di dalam memecahkan masalah pengurutan, yaitu dengan menggunakan heap tree. Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan isi jurnal yang kedua, algoritma heapshot. Tujuan dari pengurutan adalah menyusun sejumlah data sedemikian sehingga diperoleh suatu keteraturan apakah terurut menaik atau terurut menurun. Algoritma heapshot menggunakan struktur pohon heap atau heap tree untuk melakukan pengurutan. Cara kerjanya adalah heapshot akan mengambil data pada node akar atau indeks array sama dengan 1 dan menggantinya atau exchange dengan data pada node paling akhir atau indeks array sama dengan indeks paling maksimum dari pohon heap. Setelah itu node terakhir dihapus dan heapshot mengambil prosedur heap finding. Yang kedua itu heap tree. Itu adalah pohon biner yang memiliki beberapa persyaratan berikut. Syarat pertama yaitu struktur pohon harus lengkap atau sempurna, kecuali untuk level terbawah, dengan syarat semua node pada level terbawah harus berada di sebelah kiri. Syarat kedua yaitu struktur pohon memenuhi properti heap, yaitu node akar, memiliki data terbesar atau terkecil yang terdapat pada pohon. Tapi di sebelah kiri dan sebelah kanan node akar memenuhi persyaratan berikut. Node input atau parent memiliki data yang paling besar atau paling kecil dibandingkan dengan data pada kedua anaknya. Yang terakhir yaitu representasi pohon biner dengan array. Array atau larik adalah struktur data statik yang menyimpan sekumpulan elemen yang berbentuk sama, di mana setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Pohon biner dapat direpresentasikan dengan array dengan ketentuan sebagai berikut, dengan ini adalah indeks. Yang pertama yaitu akar atau root ditempatkan pada posisi 1 dalam array. Yang kedua yaitu left subtree data yang ada pada posisi ke-i diletakkan pada posisi 2i. Yang ketiga yaitu right subtree-nya diletakkan pada posisi 2i ditambah 1.
Ini gambar yang pertama ini merupakan gambar dari pohon bina bengkak. Sedangkan gambar yang kedua ini merupakan gambar dari representasi pohon bina dan lain. Mungkin sekian untuk penjelasan dari bab 2. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Dan halo juga Bapak dosen. Perkenalkan, saya Dipo Santones Tumpul, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan bagian dari critical journal review kami, yaitu hasil penelitian. Nah, di sini kami membaginya menjadi 2, yaitu hasil penelitian jurnal 1 dan hasil penelitian jurnal 2. Oke, langsung saja. Yang pertama ada hasil penelitian jurnal 1. Nah, di sini bagian pertama yang akan kita bahas dari jurnal 1 ini adalah form main. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan secara tersirat mengenai aplikasi simulasi pengurutan data menggunakan algoritma heap sort. Nah, di sini terdapat masukan deretan angka ataupun bisa kita sebut sebagai data yang akan diurutkan. Nah, di sini data yang dimasukkan ada 4, 12, 5, 7, 54, 34, 32, 8, dan 9. Nah, setelah Anda memasukkan data tersebut di kolom, Anda bisa menekan tombol simpan yang ada di situ. Ataupun jika Anda ingin memastikan bahwa data tersebut benar-benar tersusun secara acak, Anda bisa menekan tombol acak yang ada di situ. Nah, di situ juga tertera batasan input atau bisa kita sebut sebagai rules atau aturan dalam form main ini. Nah, yang pertama, input berupa bilangan bulat positif dengan batasan maksimal 3 digit. Jadi bisa disimpulkan bahwa batas angka yang dimasukkan berupa ratusan. Jadi bilangan ribuan ataupun puluhan ribu tidak bisa dimasukkan. Yang kedua ada jumlah data maksimal 50 buah. Jadi data yang Anda masukkan itu tidak boleh lebih dari 50 angka, tapi boleh kurang. Nah, yang ketiga, antar data dipisahkan dengan huruf koma. Maksudnya di sini adalah angka satu dengan angka lainnya dipisahkan dengan tanda koma untuk memastikan berapa nominal bilangan tersebut. Nah, yang ketiga hasil pengurutan. Di sini dibagi dua menjadi terurut menaik dan terurut menurun. Terurut menaik maksudnya itu dari kecil ke besar, terurut menurun dari besar ke kecil. Nah, di sini ada property heap. Yang pertama data pada nodal parent, data pada node anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan. Dan yang kedua pada data parent, data pada node anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua adalah pengujian program. Sebagai contoh pengujian program, misalkan input barisan data yang akan diurutkan, yaitu data tadi, yaitu 4, 12, 5, 7, 54, 34, 34, 32, 8, dan 9. Hasil pengurutan yang diinginkan adalah terurut menaik. Maksudnya di sini kami menentukan bahwa data yang ingin kita urutkan itu terurut menaik atau dari kecil ke besar. Dan dengan property heap yang dipilih, yaitu yang kami pilih adalah property dengan data parent node, data pada anak sebelah kiri atau anak sebelah kanan. Nah, tabelnya sama saja sebenarnya, tapi di sini bedanya ini sudah dipilih baik dari hasil pengurutan, property heap, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah form tampilan pengurutan data. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tampilan data tersebut diurutkan seperti pohon akar dalam pelajaran matematika. Jadi metode yang digunakan dalam jurnal 1 ini dalam mengurutkan data adalah tapi mirip dengan sistem pohon akar dalam pelajaran matematika. Oke, teman-teman. Nah, yang keempat dari materi jurnal 1 adalah form hasil eksekusi. Nah, di sini bisa kita lihat ya hasil eksekusinya atau langkah-langkahnya ya. Seperti tertulis di situ, memulai prosedur heap atau sort, masuk ke prosedur heap, kemudian masukkan data-datanya, kemudian masuk ke prosedur activity, dan seterusnya. Nah, masuklah kita ke pembahasan jurnal kedua, yaitu yang pertama akan dibahas adalah form algoritma heap sort. Pada form algoritma heap sort terdapat fasilitas untuk menginput data dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, bisa dilihat tabelnya ya teman-teman.
Sebenarnya peraturan dari jurnal 2 ini hampir sama, tapi tampilannya aja yang berbeda, tampilan tabelnya. Isinya tetap sama, karena saya sudah baca. Nah, yang kedua, form proses pengurutan. Nah, di sini hampir sama juga dengan jurnal 1. Mereka menggunakan metode pohon akar ataupun metode yang mirip dengan pohon akar dalam pelajaran matematika. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah form hasil eksekusi. Berdasarkan data yang diinput dan proses pengurutan menggunakan algoritma heap sort, maka didapat hasil eksekusi algoritma pada form algoritma heap sort. Terdapat button hasil eksekusi. Apabila button tersebut diklik, maka akan muncul form hasil eksekusi. Nah, bisa disimpulkan perbedaannya adalah pada jurnal kedua ini, dalam proses menjalankan programnya harus dieksekusi dengan menggunakan button atau tombol yang sudah disiapkan sebelumnya dalam program. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengkliknya, maka hasilnya akan nihil atau kosong seperti ini. Nah, demikianlah teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh. Sekarang kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama ada kelebihan jurnal. Jurnal yang pertama, jurnal ini sudah cukup bagus, bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami oleh para pembaca. Dan dalam proses hasil penelitian memiliki penjelasan yang efektif serta mudah dipahami dan juga memberikan penjelasan dengan gambar. Jurnal ini juga memiliki metode tujuan serta hasil penjelasan yang cukup lengkap. Terus kita masuk ke jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini bahasa yang digunakan mudah dipahami, memiliki pembahasan yang cukup singkat dan mudah dimengerti oleh pembaca. Dan juga di dalam jurnal ini memiliki penjelasan bergambar seperti yang ada di jurnal pertama. Terus kita masuk ke kekurangan. Kekurangan jurnal yang pertama yaitu di dalam jurnal ini ada beberapa materi yang tidak dipaparkan secara keseluruhan dan juga beberapa contoh dari pembahasan jurnal ini tidak dijelaskan secara rinci. Terus jurnal yang kedua, jurnal ini memiliki beberapa istilah pemrograman yang tidak dipaparkan secara jelas sehingga pembaca yang baru pertama kali mendengar istilah-istilah tersebut akan bingung memahaminya. Terus kita masuk ke bagian penutup. Di penutup terdapat dua bagian. Yang pertama kesimpulan dan saran. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah algoritma heap sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang dipelajari di teknik informatika untuk memecahkan masalah pengurutan. Metode pengurutan data pun ada berbagai jenis, mulai dari binary sort, insertion sort, merge sort, heap sort, dan lain-lain. Heap sort algoritma pengurutan merupakan salah satu metode pengurutan yang sering digunakan algoritma heap sort, termasuk algoritma sorting yang susah dipahami karena banyak langkah-langkah dalam mengurutkan data. Dikembangkannya perangkat lunak simulasi heap sort diharapkan dapat membantu dalam pemahaman algoritma ini. Saran dari kami menyarankan agar aplikasi untuk pembelajaran algoritma heap sort dapat dikembangkan ke depannya, sehingga menjadi aplikasi yang lebih sempurna